Pada episode kali ini, saya akan mengupas tuntas tentang Persivity Motormatic, khususnya untuk penjelasan nilai kekerasan Persivity dari 1000 rpm, 1500 rpm, dan 2000 rpm. Apakah benar kekerasan Persivity dihitung dari rpm? Apa sih rpm itu sendiri? Yuk, simak terus videonya, oke? Jadi, apa sih sebenarnya Persivity itu? CVT atau Continuously Variable Transmission adalah sistem transmisi yang digunakan pada motor matic. Salah satu komponen penting di dalamnya adalah Persivity ini. Persivity ini berfungsi untuk menekan puli sekunder sehingga belt atau V-belt dapat bergerak sesuai dengan putaran mesin atau dorongan dari puli primer. Nah, puli primer itu yang ada rollernya ya. Jadi, fungsi Persivity itu adalah meredam tarikan fin belt yang terhubung ke puli primer agar rasio yang diterima oleh puli sekunder, di dalam hal ini puli yang tersambung ke roda belakang ya, dapat menyesuaikan dengan putaran mesin. Nah, jadi apakah benar kekerasan Persivity itu berdasarkan RPM? Eits, tentu tidak. Oke, saya akan jelaskan tentang kekerasan Persivity. Oke, jadi fungsi utama dari Persivity adalah menjaga ketegangan belt dan mengatur perubahan diameter puli secara optimal. Dengan demikian, motor matic dapat berakselerasi dan deselerasi dengan mulus. Ada beberapa jenis Persivity yang umum digunakan, seperti Persivity standar, Persivity racing, dan Persivity adjustable. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya berkendara. Nah, di beberapa produk aftermarket, biasanya mereka menampilkan tingkat kekerasan Persivity dengan menuliskan RPM. RPM sendiri apa sih? RPM itu kepanjangan dari rotation per minute, atau biasa bahasa Indonesianya itu rotasi per menit. Itu adalah satuan untuk mengukur kecepatan putaran bro, bukan kekerasan. Yang benar itu seharusnya KGF atau kilogram force, atau istilah yang biasa kita tangkap tuh berarti berat kilogram berdasarkan paksaan atau tekanan. Ada sih yang beberapa part-part aftermarket tuh mereka menampilkan tulisan seperti presentase ya, seperti 10%, 15%, dan 20%, dengan asumsi 10% lebih keras dari per bawaan pabrik. Menurut saya sih itu bisa diterima ya, tapi apakah benar? Apakah akurat? Nah, di sini saya mau kasih tahu cara mengetahui kekerasan Persivity itu sendiri. Oke? Di sini saya sudah memegang sampel Persivity yang saya ambil dari motor saya, yaitu motor saya tuh Yamaha Frigo ya. Ini standarnya nih. Paling pertama itu ambil alat ukur. Terserah kalian mau pakai alat ukur apa, mau meteran, penggaris, atau alat ukur apapun, asalkan kalian bisa mengukur panjang. Nah, di sini sih saya pakai penggaris anak saya ya. Soalnya penggaris saya yang besi tuh dipatahin tukang kemarin. Bukan dipatahin sih, bengkok. Makanya di sini saya pakai penggaris anak saya dulu nih. Ya, bukan itu sih masalahnya. Yang masalahnya tuh saya mau kasih tahu gitu loh, cara mengetahui tentang panjang Persivity hanya menggunakan alat ukur penggaris. Kalian ukur panjang keseluruhan nih ya, panjang keseluruhan Persivity pakai penggaris. Di sini saya mendapatkan kurang lebih nih ya 88 sampai 90 ya, saya bulatkan aja lah
Ini karena contoh ya, saya bulatkan aja sampai ke 90. Oke. Berarti maaf, maksud saya ini kita bulatkan, ini saya dapatnya 9 cm. Saya mendapatkan 9 cm. Nah, setelah kita mendapatkan persivity ini panjang totalnya 9 cm, kita ubah ke milimeter, berarti ini jadi 90 mm. Oke. Selanjutnya di sini kita mencari jumlah tekanan. Kita membutuhkan alat timbangan. Sebenarnya ada sih alat untuk mengukur tekanan per, cuma biasanya itu dipakai sama perusahaan-perusahaan manufaktur. Dan ya namanya perusahaan ya, harga mesinnya tuh nggak usah ditanya, pasti mahal. Ya, jadi di sini saya mau kasih yang sederhana aja. Di sini saya menggunakan timbangan berat badan. Nah ini ya, timbangan berat badan. Ini cuman sebagai contoh aja sih, gitu. Cuma sebagai contoh aja. Kalau kita mau mengetahui kekuatan dari si persivity itu. Kalau misalnya ada nanya, loh bro, ini kan alat pengukur berat, emang bisa? Ya jelas bisa dong bro. Di sini kenapa bisa? Karena kita mengukur berat dengan memberi tekanan pada persivity. Hasilnya menjadi KGF atau kilogram force. Cuma ditambah force doang itu. Kan force artinya tuh tekanan. Gitu. Di sini saya mencoba memberikan tekanan sampai per itu mentok. Nah, nanti saya sematkan fotonya ya, untuk hasilnya seperti apa, karena itu biarpun per bawaan tapi ditekan pakai tangan tuh berat banget, jadi saya agak susah menampilkan ini, tapi nanti saya sematkan fotonya kok di video. Nah, setelah saya memberikan tekanan, hasil yang bisa saya dapati angka kira-kira mendekati 35 kg. Yang berarti kekerasan maksimal dari persivity ini adalah 35 kg force. Gitu. Jadi pada saat saya memberikan tekanan full spring ini ya, full pair ini sampai mentok nih, sampai mentok banget, itu saya mendapatkan kurang lebih itu dapatnya di 35 kg force. Saya lebih senang menggunakan satuan kilogram force ya, karena kilogram tuh benar-benar umum lah untuk menentukan suatu berat ataupun tekanan seperti itu. Nah, setelah kita sudah mendapatkan panjang persivity dan besaran tekanan maksimal yang dihasilkan persivity itu, selanjutnya kita akan menghitung berapa sih hasil tekanan yang dihasilkan persivity itu pada saat ditekan per 1 mm. Nih, per 1 mm per segini ya. Ini kurang lebih 1 mm lah, set gitu tuh. 1 mm. Caranya gimana? Caranya simple nih. Kita ukur dulu nih diameter kawat ya. Kita ukur dulu nih. Ini namanya diameter kawat. Nah, ini diameter kawat nih. Kawat per. Ya, jadi kita ukur dulu diameter kawatnya. Di sini diameter kawat dari persivity Yamaha Frigo itu, kalau saya caranya cek diameter begini ya. Sorry, kelihatan nggak nih ya? Nah, ini kurang lebih nih diameter kawatnya 4 mm ya. Ini kita dapatnya 4 mm. Nah, diameter kawat ulirnya. Nah, terus kita
Setelah itu hitung jumlah ulir kawatnya ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sini saya mendapatkan ada 5 ulir. 5 ulir di panjang 9 cm-nya ini si Persivity sama Afrigo. Oke. Nah, sekitar ada 5 ulir. Setelah itu kita kalikan 4, diameter 4 ini dikali 5, jumlah 5. Hasilnya kita mendapatkan 20 mm ya. Jadinya itu pada saat kita tekan begini nih, kita tekan dia tuh kurang lebih di sini tuh 20 mili atau alias ya sekitar 2 cm ya. Sorry. Kurang lebih dapatnya di sini 2 cm. 2 cm itu dia udah pada ngumpul semua nih. Ulir-ulirannya udah pada ngumpul di sini nih. Kurang lebih di sini lah. 2 cm-an itu udah ngumpul. Berarti itu udah full stroke ya. Bahasanya stroke. Jadi kayak stroke tuh kayak jarak main ya. Jarak mainnya tuh udah full. Ya udah padat di sini tuh sekitar 2 cm. Udah. Dari situ tinggal kita kurangin aja. Dari total panjang ini 90 mili dikurangi 20 mili. Hasilnya kita dapat di 70 ya. Jadinya jarak total mainnya dia nih total mainnya dia itu dapatnya di 70 mm alias 7 cm lah. Ya, jadinya 7 cm ini. Nah, kurang lebih di sini lah ya jarak main fullnya dia tuh. Jarak main fullnya dia tuh didapat di 7 cm-an. Nah, tekanan kilogram force tadi yang kita dapat itu 35 kg force. Udah, kita tinggal kita bagikan saja 35 dibagi 70. Hasilnya itu kita mendapatkan 0,5 kg force. Jadi per mili dia main itu, dia per ini sudah memberikan tekanan kurang lebih 0,5 kg force. Jadi pada saat dia main nih 1 mili set, itu dia udah memberikan tekanan sekitar 0,5 kg force. Jadi itu ya kira-kira hasil tekanan per 1 mm ya. Ingat, per 1 mm bukan per 1 cm. 1 cm mah jauh banget. Jadi per 1 mm dia tuh menghasilkan tekanan 0,5 kg force. Nah, itu bisa menjadi patokan kalian juga kalau misalnya kalian mau beli Persivity yang aftermarket. Itu mending kalian cari yang kayak gitunya juga. Karena kenapa? Karena Persivity itu kalau misalnya kalian beli yang lebih panjang tapi diameter kawatnya lebih kecil, itu bisa jadi biarpun dia panjang tapi pas dipasang di puli sekunder itu kan dia agak neken tuh. Nah, itu dengan hitungan tadi tuh kalian bisa kira-kira, oh segini loh hasil tekanan yang diberikan per dia geser tuh puli pada saat puli primer itu memberikan gaya tarik ya. Berarti kekuatan Persivity itu dia bisa ngasih tuh sekitar 0,5 kayak atau 0,6 kg force. Nah, itu bisa menjadi pedoman kalian gitu loh kalau kalian beli Persivity. Begitu. Jadi kita sudah punya nih patokan per milimeternya buat menjadi pedoman kalau kita mau beli Persivity untuk motor matic kalian. Nah, jadi
Begitu ya kira-kira. Jadi dengan kalian mengikuti metode perhitungan seperti yang saya jelaskan tadi, kalian jadi tidak termakan dengan omongan 1000 RPM, 1500 RPM, dan 2000 RPM. Soalnya bahaya kalau kalian milih berdasarkan RPM. Misalnya asal beli aja, oh ini 1500, oh ini 1000 RPM, oh ini 2000. Tapi pernya tuh kepanjangan gitu loh. Alhasil udah malah per panjang, diameter kawatnya gede, pas dipasang di motor kalian tuh malah tambah keras gitu loh. Yang ada puli tuh tidak bisa membuka gitu loh. Yang ada puli tuh tidak bisa mengubah diameter rasionya. Jadi susah. Yang ada motor kalian tuh malah jadi berat, udah berat gerung, ngerusak lagi. Gitu loh. Itu penting buat kalian tuh. Jadi dengan metode perhitungan tadi, semoga kalian tuh bisa mencari persivity yang sesuai dengan keinginan kalian. Jangan sampai kalian tuh cuman termakan dari omongan 1000 RPM, 1500. Saya pun terus terang ya, saya sengaja ngejelasin kayak gini karena saya pernah jadi korban juga gitu loh. Orang tuh bilangnya, oh ini nih kalau misalnya per bawaan pabrikan itu cuma 800 RPM, cuma 700 RPM. Pakai ini yang 1000. Alhasil tuh pakai 1000 RPM aja itu kerasnya minta ampun. Karena diameter kawatnya aja udah gede. Terus panjang persivity-nya tuh udah panjang banget. Jadi pas dipasang tuh bener-bener puli nggak mau ngebuka sama sekali. Karena biarpun tarikan dari fan beltnya itu tuh kenceng tapi nggak bakal kuat. Apalagi motor saya waktu itu motor standar ya gitu. Makanya saya ngasih tahu tentang persivity ini supaya kalian jangan sampai jadi korban juga gitu loh. Makanya saya mau ngejelasin kayak gini. Ini cara yang memang sudah di riset sama saya sendiri, dicoba sama saya sendiri, dan hasilnya sangat memuaskan. Dengan perhitungan seperti itu sangat memuaskan. Jadi saya bisa menyesuaikan persivity dengan karakter seperti apa yang saya mau. Gitu. Ditambah dengan roller depan. Untuk roller depan dan puli sekunder, primer, kalau memang kalian butuh dijelasin, saya bakal jelasin juga. Gitu. Saya bakal jelasin. Ya makanya di sini yang paling sering itu orang kena jebak tuh persivity. Makanya saya di sini benar-benar saya kasih solusi lah supaya kalian itu tuh tidak termakan lagi sama yang namanya 1000 RPM, 1500 gitu loh. Kalaupun ada juga persivity, ada beberapa merek persivity yang dia pakai persentase yang saya bilang tadi ya. 10%, 15%, 20%. Itu lebih masuk akal, tapi kalian tetap harus cek kebenaran, keakuratan datanya bener nggak nih, sesuai nggak nih gitu loh. Jangan sampai kalian jadi korban lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Betul ya bro ya. Oke, jadi segitu dulu aja ya bro ya. Jika kalian punya pertanyaan atau sanggahan, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, tulis aja di kolom komentar. Saya kalau misalnya kalian memberikan pertanyaan pasti saya jawab, tapi kalau kalian memberikan sanggahan nggak bakal saya jawab. Yang ada ya saya jadi pertimbangan buat saya juga, biar kita sama-sama belajar gitu loh. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy your ride, limitless solution.